Film ini adalah salah satu film paling mengharukan di Korea Selatan. Sang-woo bocah berusia 7 tahun naik bus bersama ibunya dari kota Seoul pergi ke desa ke tempat neneknya. Sang-woo yang baru pertama kali melihat neneknya dia kelihatan tidak senang. Ibunya ternyata ingin menitipkan Sang-woo untuk beberapa waktu karena dia baru saja bangkrut dan cerai dari ayah Sang-woo. Dia berencana ingin mencari pekerjaan dulu untuk menghidupi Sang-woo. Si nenek yang sudah tua juga tuli, rumah yang ditinggalinya juga bobrok, ada banyak jaring laba-laba dan serangga yang merayap. Ibu Sang-woo tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan nutrisi. Lalu ibu Sang-woo pamitan untuk pergi dengan diantar nenek dan Sang-woo ke pemberhentian bus. Terlihat nenek yang berusia 80 tahun itu ingin menggandeng Sang-woo pulang, tapi Sang-woo malah marah dan nenek mengusap dada, itu tandanya nenek minta maaf. Nenek tahu bahwa Sang-woo tidak suka dengan dirinya. Si nenek berusaha memberi perhatian tapi selalu Sang-woo acuhkan. Walaupun tahu Sang-woo tidak suka tapi matanya tidak pernah meninggalkan cucunya. Dalam hati juga berharap cucunya mau berbicara dengannya. Malam itu nenek sedang menjahit baju karena penglihatan buruk. Dia meminta bantuan Sang-woo. Sang-woo sedikit terpaksa mau. Dia memasukkan jarum jahitnya dan kemudian menarik sangat panjang. Kemudian nenek menjahit lebih lama dan dia kembali bermain game. Tapi saat dia bersenang-senang dengan gamenya baterainya habis. Jadi dia meminta nenek untuk membeli baterai. Nenek berkata tidak ada, tak punya uang. Sang-woo tidak percaya dan mengobrak-abrik rumah tapi ia tidak menemukannya. Dia menendang barang nenek dan menyembunyikan sepatunya. Alhasil si nenek harus mengambil air tanpa sepatu. Hujan lebat, jalan licin dan menanjak, nenek lakukan tanpa sepatu. Bahkan saat nenek sedang tidur, Sang-woo diam-diam mengambil jepit rambut nenek. Kemudian Sang-woo pergi untuk mencari toko yang menjual baterai. Dia sedikit bingung dan bertanya-tanya, akhirnya dia menemukan toko penjual baterai. Tapi pemilik toko bilang bahwa bukan baterainya yang rusak setelah mengeceknya, dan memberitahunya ini tidak bisa. Lalu dia pulang dengan frustasi dan dia tersesat lupa jalan pulang. Untung di jalan ada seorang kakek yang mengantarnya pulang ke rumah. Di rumah nenek tidak memarahinya sama sekali, malah bertanya, kamu mau makan apa? Sang-woo kemudian memberitahu nenek dia ingin makan Kentucky. Tapi nenek tidak tahu yang ia maksud. Lalu Sang-woo mengambil sebuah gambar dan memperlihatkan ke nenek. Nenek pun mengerti bahwa cucunya ingin makan ayam. Lalu dia mengambil tanaman obat yang disimpan, kemudian ia pergi berharap ada yang mau menukarnya dengan ayam. Nenek pun pulang basah kuyup karena hujan lebat. Nenek berjalan susah payah melewati pegunungan membawa pulang seekor ayam. Kemudian si nenek langsung memasaknya. Tapi Sang-woo marah dan merengek bahwa itu bukan ayam Kentucky yang ia maksud. Dia ingin ayam goreng bukan ayam rebus. Nenek yang tak tahu mencoba menyuapinya tapi Sang-woo malah nangis dan melempar mangkuk nasi. Nenek hanya bisa diam dan mengambil butiran nasi yang dilempar Sang-woo dan memakannya. Di malamnya Sang-woo terbangun karena lapar. Alhasil ia pun memakan ayam tadi. Keesokan harinya tumben nenek belum bangun. Sang-woo yang tahu neneknya sakit mengambil selimut dan memberikan untuk neneknya, juga mengompresnya agar badannya hangat. Mungkin ini karena kehujanan kemarin. Ia melihat rambut neneknya yang hanya menggunakan sendok untuk rambutnya. Ia diam-diam mengembalikan jepit rambut neneknya. Singkat cerita, nenek melihat sepatu Sang-woo yang sudah rusak. Nenek berinisiatif membawanya ke tempat belanja ingin membelikan sepasang sepatu untuknya. Saat di pasar dia melihat seorang anak perempuan. Segera Sang-woo menjatuhkan bawaan nenek, lalu mendekati anak gadis itu, tapi anak perempuan itu tidak peduli dan mengacuhkan Sang-woo. Kemudian Sang-woo melihat nenek duduk di jalan menjual buah, tapi karena nenek tidak bisa bicara, sangat susah untuk menjualnya. Sang-woo melihatnya tapi ia malu untuk membantu nenek. Singkat waktu buah pun terjual, hasilnya nenek membelikan sepatu baru dan membawanya pergi makan mie. Tapi nenek hanya memesan satu saja. Si nenek cuma minum air putih sambil melihati cucunya. Sang-woo mulai sadar ketika membayar makanannya. Dengan susah payah nenek mencari uang tapi ia menghabiskan untuk dirinya sendiri. Sang-woo menjadi sedikit iba. Saat mau pulang nenek bertanya dia ingin makan apa. Sang-woo melihat anak yang sedang makan pai coklat, dan memberitahu nenek. Lalu nenek menuju anak yang sedang makan dan nenek mengambil bungkusnya lalu pergi membelikannya. Setelah nenek kembali, Sang-woo langsung mengambilnya. Ia duduk bersama anak lain yang sedesa dengannya. Nenek mengetok kaca bus untuk berbicara kepada anak di sebelah Sang-woo untuk menjaganya karena nenek akan pulang nanti karena masih ada urusan. Nenek minta Sang-woo untuk pulang duluan dan minta tolong membawakan barang bawaannya. Tapi Sang-woo tidak mau karena malu.
Sangwo menunggu nenek di pemberhentian, tapi menunggu lama nenek belum muncul-muncul. Ia pulang dulu tapi nenek juga belum pulang, karena khawatir ia kembali ke pemberhentian bis. Kemudian melihat neneknya berjalan, ternyata nenek tidak naik bus, dia pulang dengan berjalan kaki karena tidak cukup uang. Uang hasil jual buah dan obat sudah habis untuk Sangwo. Sangwo kemudian bertanya mengapa dia begitu lama. Nenek kembali menggerakkan tangannya di dada meminta maaf kepada Sangwo. Saat di jalan pulang melihat nenek berjalan pelan di belakang. Kemudian ia mengeluarkan pai coklat yang tersisa satu, lalu memasukkannya ke tas nenek. Ada senyum hangat dari Sangwo. Keesokan harinya ada anak perempuan mengajak Sangwo untuk bermain. Hal itu membuatnya gembira. Lalu dia membawa keluar semua mainannya bersiap untuk bermain bersama. Sebelum pergi dia bercermin melihat wajahnya tetapi ia tidak puas, kemudian meminta nenek untuk membantunya menggunting rambut tapi dia tertiduran. Ketika ia bangun ia melihat cermin dan lalu marah-marah karena potongan rambut tidak sesuai yang ia inginkan. Tidak ada cara, Sangwo menutup kepalanya dengan kain dan berangkat bermain. Ia melihat kotak jelek yang diselipkan neneknya. Kotak itu tidak boleh temannya melihatnya. Dia memasukkan ke celananya, pulang membawa sebuah boneka cantik. Itu adalah hadiah dari temannya tadi. Dia sangat bahagia dan bermain papan luncur di lereng bukit yang curam. Namun sayangnya dia terjatuh dan gerobak rusak, lututnya juga luka. Ia yang terluka membawa bonekanya dengan jalan pincang. Lalu seseorang dari desa yang sama memberitahu kalau sapi akan lewat. Tapi dia tidak percaya, dia pikir anak itu berbohong, dan ternyata benar ada sapi gila. Karena kakinya sakit dia tidak bisa berlari, lalu diselamatkan anak itu. Lalu Sangwo meminta maaf pada anak itu. Ternyata belum lama ini dia menipunya. Tapi dia membalas dengan kebaikan. Ini membuat Sangwo malu. Saat jalan pulang ia membuka kotak, itu ada permainannya dan beberapa uang untuk membeli baterai. Melihat ini air matanya berlinang, ia merasa bersalah. Pada saat berjalan ke lereng bukit melihat neneknya yang sedang mencarinya, neneknya menghampirinya mengusap air matanya melihat kakinya yang sakit. Kemudian nenek memberi surat dari ibunya, ternyata ibunya sudah menemukan pekerjaan, ia akan menjemputnya pulang tapi Sangwo tidak senang. Ia kasihan pada nenek apa yang dilakukan ketika dia tidak ada. Jadi Sangwo memutuskan untuk mengajari nenek menulis. Ia berharap nenek dapat menulis surat untuknya. Ia berkata, jika nenek sakit tulis sebuah surat untukku, jadi saya tahu bisa kembali ke sini dengan cepat. Apakah nenek mengerti? Tapi nenek kelihatan tidak bisa lagi untuk belajar menulis karena faktor usia. Sebelum ia pergi, ia membantu nenek memasukkan benang ke jarum dengan banyak. Keesokan harinya ibu membawa pulang Sangwo. Nenek penyabar dan baik hati ini tidak bisa melihatnya pergi. Begitu juga Sangwo, ia ingin tinggal tapi tidak bisa. Sangwo memberikan sebuah kartu gambarnya kepada nenek. Kaca bas diketuk, nenek berharap ada kata yang hangat dari Sangwo. Tetapi Sangwo tidak sanggup melihat nenek, bas pun berangkat. Sangwo langsung lari ke belakang bas mengangkat tangan dan menggambar lingkaran di dadanya. Sangwo meminta maaf pada nenek karena tidak bisa menemaninya dengan baik. Demikian juga dengan cinta nenek, bas pun melaju jauh hanya menyisakan bayangannya, ingin berbalik tapi tidak bisa. Di tengah kehidupan kita, akan ada kata sudah terlambat, membuat kita menyesal ketika mengingat keburukan kita kepada orang-orang yang menyayangi kita sepenuh hati. Mereka yang mencintai kita tanpa syarat satu waktu akan pergi, kita akan merindukan kebaikan mereka, lebih banyak perhatian saat mereka masih hidup lebih penting dari apapun. Untuk seluruh nenek dan kakek di dunia ini berharap mereka semua bahagia dan sehat selalu, amin. Sekian film penuh haru dan makna ini, kita bisa belajar dan memetik hikmahnya. Jika suka video ini tolong pencet tombol like dan subscribe-nya, terima kasih dan bye-bye.